Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enis Walianing dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang perilaku konsumen kepada dua narasumber saya, yaitu dari generasi milenial dan juga generasi X. Baik, untuk yang pertama, kakaknya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sofiana, umur saya 24 tahun. Kegiatan saya saat ini sebagai karyawan swasta. Oke, baik ya. Sebelumnya pasti kakak tahulah namanya berbelanja ya kak ya. Mungkin saya tanya terlebih dahulu ya kak ya. Biasanya kakak ini belanja itu ada waktu tertentu atau setiap hari belanja nih kak? Boleh dijelasin dulu nggak kak? Kalau setiap hari ya nggak setiap hari juga sih kak, tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya kalau kebutuhan bulanan seperti kayak apa itu kebutuhan rumah tangga seperti minyak goreng, terus skincare, kayak kebutuhan seperti itu sih 1 bulan 1 kali. Oh, paling nggak 1 bulan sekali ya. Oke. Lalu kalau dari Kak Sofinya sendiri lebih suka belanja online atau offline nih kak? Kalau sekarang sih saya lebih cenderung ke online ya kak daripada offline. Oh gitu. Alasannya kenapa kak kalau boleh tahu? Lebih praktis sih, lebih simple, nggak perlu pakai jalan kaki, biaya parkir, nggak kena biaya bensin dan lain-lain, terus bisa tinggal klik-klik dari HP saja, langsung paket udah langsung datang ya kak ya gitu ya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya yaitu dari mana sih kakak biasanya itu dapat informasi produk yang kakak cari? Dari mana? Biasanya sih bisa dari teman-teman, dari teman-teman. Biasanya kalau saya perlu apa, terus biasanya saya tanya rekomendasi. Misalnya saya mau cari lipstick, biasanya tanya ke teman skincare gitu ya kayak maksudnya tanya ke teman gitu, lipstick apa sih yang cocok gitu, kayak gitu. Biasanya dia menyarankan beli di toko ini ya, beli di toko ini gitu. Terus kadang sih ya nggak dari siapa-siapa, soalnya kan biasanya kan saya pengguna belanja online marketplace kayak Lazada, Shopee. Biasanya langsung cari di sana berdasarkan nama barangnya apa, biasanya langsung muncul sih kak. Ya kak. Oke, baik. Lalu untuk selanjutnya yaitu biasanya kakak tadi udah dijawab ya kak ya, berbelanjanya berapa kali dalam 1 bulan? Itu biasanya 1 bulan sekali gitu kak, atau 1 minggu sekali? Tergantung kebutuhan sih kak. Tergantung kebutuhan ya. Oke, ya udah. Lalu biasanya kakak kalau berbelanja nih karena kebutuhan atau karena diskon? Kalau misalnya ada diskon nih kak di marketplace, contohnya seperti itu. Kalau saya sih tipikal orang itu sih kak, kalau nggak terpengaruh kayak sama diskon sih. Iya, tergantung saya butuhnya apa ya saya beli berdasarkan kebutuhan gitu. Jadi kalau misal ada diskon kakak nggak beli kalau nggak butuh gitu ya kak? Iya betul. Oh gitu. Oke. Lalu biasanya nih kakak kalau melakukan belanja online ya kak, biasanya kakak pakai sistem yang COD atau langsung pakai ShopeePay kak gitu? Maksudnya tunai atau non tunai gitu kak maksudnya? Biasanya lebih non tunai sih kak. Kalau online kan biasanya non tunai. Jadi kayak pakai aplikasi ShopeePay gitu ya kak ya? Transfer gitu ya, debit gitu ya. Iya. Oke. Lalu kalau misal kakak nih belanja ya, itu lebih mengutamakan harga atau mereknya nih kak? Kalau boleh tahu? Biasanya kalau saya lebih ke kualitas sih kak. Kualitasnya. Iya, sama harganya juga. Jadi kualitasnya bagus, harganya juga murah gitu ya kak ya. Yang dicari. Itu sih kayaknya semua ya para konsumen yang kayak gitu ya kak ya. Lalu untuk selanjutnya yaitu kakak nih kalau dari segi pelayanan dari penjual itu mempengaruhi nggak kak minat untuk membeli produk? Jadi misal penjualnya ini agak pelayanannya kurang baik gitu, dari segi kakaknya berpengaruh juga nggak? Iya sih kak, biasanya tuh kalau sebelum saya melakukan pembelian, saya tuh biasanya cek rating tokonya. Kalau rating tokonya bagus, terus nilai produknya tuh biasanya bintang 4 ke atas tuh biasanya saya beli di kayak gitu sih, toko-toko kayak gitu ya. Jadi kakak lihat kualitas tokonya dulu ya kak ya gitu ya. Oke. Lalu kakak pernah nggak gini, kakak ngerasain ketika belanja online dan offline tuh bedanya apa kak? Bisa dijelasin nggak kak? Kan kakak pastinya pernah belanja online sama online kan ya kak ya gitu? Gimana kak? Kalau offline biasanya kalau saya kebutuhan mendadak gitu ya. Misalnya kalau hari ini saya butuh barang itu langsung biasanya saya cenderung ke offline sih kak. Karena kan kita bayar barangnya langsung sampai ke kita kan gitu. Terus kalau misalnya nggak terlalu mendadak itu biasanya saya cenderung ke online aja ya kak, karena kan nggak perlu keluar ya. Iya, dan juga ada gratis ongkir juga biasanya gitu ya kak. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir nih kak,
kira-kira kakak pernah nggak mengalami hal yang mengecewakan gitu kak ketika belanja online ataupun offline? Pernah sih Kak, contohnya kayak kirim barangnya itu kurang, terus habis itu Iya. produknya nggak sesuai sama gambar, Gambarnya sih, kayak Kak. gitu ya kayak Iya. itu ya bener sih, pastinya customer kecewa ya kak ya, karena nggak sesuai sama produk yang disediain sama marketplace-nya gitu ya kak. Untuk Kak Sofi sementara untuk pertanyaan itu dulu sih kak, jadi saya terima kasih banyak karena Kak Sofinya mau saya wawancarai mengenai perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen untuk lebih cenderung berbelanja ke online ataupun offline ya. Terima kasih banyak ya Kak Sofi ya. Sama Kak. Iya, baik, saya akan mewawancarai untuk generasi X. Mungkin Bapak boleh perkenalan dulu untuk nama, usia, dan kegiatan sehari-harinya sebagai apa gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Nama Iya. saya Putra, umur 51. Iya. Saya bekerja wira swasta. Oh ya, baik, oke. Iya, pastinya Bapak pernah mendengar ya untuk berbelanja gitu ya Pak ya. Iya. Jadi biasanya nih Bapak itu berbelanja kira-kira berapa kali gitu Kak, Pak? Kalau berbelanja sih sesuai kebutuhan ya, Oh, mungkin sesuai sebulan kebutuhan. 1 atau 2 kali lah. Oh gitu, oke, baik ya. Dari Pak Putranya lebih suka berbelanja online atau offline Pak? Sebenarnya saya lebih suka online sih sebenarnya. Oh, lebih suka Iya. online. Oke, iya. Biasanya nih Bapak tahu beberapa produk-produk gitu, informasinya dari mana Pak? Misal Bapak perlu beli apa gitu Pak? Kalau mengetahui produk itu biasanya dari sosmed atau dari iya. teman sih. Nah, Dari sosmed atau teman ya Iya. Pak ya. Oke. Lalu biasanya tadi udah dijawab ya Pak ya, untuk berbelanjanya berapa Iya. kali dalam 1 bulan? Bisa Iya. 1 atau 2 kali Iya, ya Pak iya, ya. iya. Lalu biasanya Bapak itu berbelanja karena kebutuhan atau diskon? Biasanya ada nih Pak yang diskon tapi orang perlu untuk dibeli juga gitu. Kalau dari Pak Putranya sendiri gimana Pak? saya sih sesuai kebutuhan aja sih. Sesuai kebutuhan Iya. aja, walaupun diskon nggak apa-apa ya Iya, Pak, iya, nggak iya. dibeli gitu ya Pak Iya, ya. Oke. iya. Lalu biasanya nih Bapak kalau melakukan pembayaran di marketplace ya Pak, itu biasanya pakai COD atau non COD? Biasanya kan ada tunai atau non tunai gitu Pak. Saya non tunai. Non tunai. Transfer ya. Pakai transfer ya Pak ya berarti ya. Oke, ya. Lalu biasanya untuk berbelanja Bapak lebih mengutamakan harganya atau mereknya nih Pak? Saya sih merek sih sebenarnya. Merek ya, Iya. jadi walaupun harganya agak tinggi tapi Iya. mereknya bagus tetap Iya. dibeli ya Pak ya, Iya. gitu ya. Oke, biasanya kan ada nih beberapa konsumen yang pilihnya lebih cenderung Iya. ke harga gitu ya Pak ya. Merek Oke. aja. Lalu untuk Pak Putra sendiri, apakah pelayanan dari penjual itu mempengaruhi minat Bapak untuk membeli produk? Misalnya di marketplace gitu ya Pak ya, Iya. Bapak lebih lihat ininya dulu atau apanya dulu? Ya salah satunya sih ininya ya, pelayanannya. Pelayanannya ya. Pasti. Kayak ratingnya Ya, gitu ya Pak ya. pasti itu. Oke. Lalu apa nih yang Pak Putra rasakan ketika belanja online nih Pak? Ya paling ini rasakan yang kemudahan aja. Kemudahan. Ya pelayanannya ya kalau memang ratingnya bagus dan ya intinya mempermudah lah. Oh, intinya. jadi kayak misalnya kan Bapak nggak perlu keluar nih Iya, belinya, jadi betul. paket langsung datang. Kalau passwordnya bisa langsung dipakai Iya, gitu ya iya, Pak ya, betul, produknya ya betul, Pak ya. betul. Oke. Lalu ada nggak sih Pak kira-kira pengalaman dari Pak Putra ini yang begitu mengecewakan ketika belanja online nih Pak? Pernah nggak Pak? Ya pernah sih. Salah contohnya satu apa, Pak? Barangnya itu cacat gitu aja Oh sih. gitu. ya, Jadi nggak sesuai sama produk Iya, yang betul, dijual betul, gitu ya Pak ya, betul, sama betul, marketplace-nya betul. ya. Iya, iya, Oke, cacat. ya. Saya rasa untuk wawancara saya ke Pak Putra udah cukup dulu sih Pak. Ya, Iya, terima kasih oke. banyak ya Pak ya atas Sama-sama, waktunya ya Pak ya. terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, setelah saya melakukan wawancara tadi dari 2 narasumber yang saya wawancarai yaitu generasi milenial dan generasi X, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dari 2 generasi yang saya wawancarai. Sama-sama menyukai berbelanja online karena kemudahan dan praktisnya. Namun ada juga perbedaan yang terlihat yaitu dari segi berbelanja untuk generasi milenial lebih mengutamakan kualitas dan harga yang murah, namun untuk generasi X lebih mengutamakan mereknya daripada harganya. Namun menurut saya sih kebanyakan dari generasi X apabila pembelian barang elektronik mereka jauh lebih mementingkan lebih baik berbelanja offline daripada online karena mungkin beresiko kita tidak bisa melihat langsung barangnya ini kualitasnya bagus atau tidak. Lalu untuk penjual sih lebih
lebih bisa ditingkatkan untuk pelayanannya ya, dan juga kualitas barangnya. Kalau bisa produk yang tertera di tokonya itu paling tidak harus sesuai dengan apa yang mereka jual, agar konsumen tidak kecewa, seperti itu ya. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.